يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Sesuai dengan wahyu yang diturunkan, sesuai dengan syariat yang ada. Jangan dimodifikasi, ditambah-tambah sehingga melampaui batas. Dan ini teguran untuk ahlul kitab. Yang mana juga Nabi SAW mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian wahai kaum muslimin akan banyak yang meniru atau mengikuti track tradisi atau kebiasaan orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara. Sampai sesuatu yang impossible secara logika aja kalian bisa ikuti yang kata Nabi SAW. Bahkan sampai kalau mereka masuk ke lubang dhab, itu kalian juga akan memasukinya. Saking sesuatu yang illogical itu Muslim pun ada yang ngikutin. Ya, sesuatu yang mustahil, tidak masuk logika, mengkhianati akal sehat, ada di antara Muslim yang mengikuti. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Jadi ketika Allah Ta'ala larang ahlul kitab, jangan melebih-lebihkan atau jangan bersikap berlebihan dalam beragama. Kemudian Nabi SAW mengatakan kita juga banyak di antara kita yang akan mengikuti jejaknya orang Yahudi Nasrani. Maka konklusi dari dua premis ini bahwasanya banyak dari kita sekarang meniru orang-orang Yahudi atau Nasrani dalam urusan beragama. Bukan hanya dalam urusan fashion, ya, atau muamalah atau keduniaan, bahkan dalam urusan sikap beragama ada pula yang menyerupai orang-orang Yahudi atau Nasrani. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah, yaitu apapun tentang Allah, baik agamanya, syariatnya, hukumnya, tafsir ayatnya, fiqih hadisnya, kecuali yang benar. Jangan kalian berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kalian ilmui, tidak kalian ketahui benar atau tidaknya. Harus berkata benar tentang agama ini. Nah, dua kalimat ini larangan untuk ahlul kitab. Jangan melampaui batas dalam beragama. Jangan berlebihan. Dua, jangan bicara tentang agama Allah tanpa kebenaran. Apakah ada korelasi antara dua larangan ini? Jelas sangat ada. Orang yang suka ngedongeng khurafat, bicara nonsens, baik tentang kisah atau nonsens tentang hukum atau tafsir atau hadis, yaitu kita lihat ada sisi ekstremisnya, entah dalam masalah agama, entah dalam masalah ibadah, entah dalam masalah zikir dan seterusnya. Makanya terbit dahulu ketika mungkin validasi untuk atau kemudahan untuk memvalidasi hadis di zaman sekarang yang begitu gampang, ya. Dulu era-era telah ada internet, media sosial, tersebar banyak hadis dhaif dan palsu untuk melegitimasi amalan-amalan bid'ah dan amalan enggak ada sunnahnya. Namun seiring kemudian orang-orang mulai ngecek, ternyata ini tidak sesuai. Ternyata ini enggak ada hadisnya, ternyata ini enggak ada sunnahnya, ternyata Nabi enggak pernah melakukan. Orang mulai kritis
bersikap kritis dan mulai sadar serta tergugah untuk menuntut ilmu dan memvalidasi yang benar. Ya. Sehingga orang-orang yang suka ngedongeng atau berdusta atas hukum Allah itu ditinggalkan oleh orang-orang yang mau selamat di akhiratnya. Dari sikap ekstremis kita lihat, barang siapa yang zikir sekian ribu maka dia akan begini begitu. Mana hadisnya? Enggak ada. Barang siapa yang baca ayat kursi maka dia akan mendapatkan teman gaib. Ya subhanallah. Baik membaca ayat kursi sekian ribu dia akan mendapatkan penjaga khadam misalnya. Enggak ada hadis seperti itu. Ini atas nama Allah pula, atas nama agama pula, bohong. Maka kita lihat ada sisi apa? Berlebihan. Itu apa? Baca ayat kursi sampai 1000 kali. Rasulullah itu yang paling bertakwa. Ya, yang paling takut sama Allah dan paling banyak amalannya pun enggak begitu gitu. Bukankah di zaman Nabi pun ada di antara sahabat ada 3 orang yang mereka ada di antara satunya berpuasa dan tidak berbuka atau setiap hari berpuasa. Ada juga yang satu berjemur. Berdiri berjemur diri di terik matahari. Dan yang satunya enggak mau nikah sama sekali. Berazam enggak mau nikah bukan karena tidak laku atau gimana, emang enggak mau nikah. A'tazilun nisa. Falam atazawwaj, kata salah satu pria tersebut. Saya mengasingkan diri dari perempuan dan saya tidak akan menikah. Maka kabar itu tersiar ke telinga Nabi SAW dan Nabi menyeru mereka, memanggil mereka. Kaliankah yang berkata seperti ini? Ketahuilah bahwasanya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian dan aku yang paling takut pada Allah daripada kalian. Namun sesungguhnya aku tidur, aku pun puasa dan berbuka, yaitu tidak setiap hari full selalu puasa sepanjang tahun, dan aku pun menikah. Apa kata Nabi SAW? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan terhadap sunnahku maka dia bukan golonganku. Ya, Nabi SAW berusaha menetralisir mindset orang-orang ini agar tidak melampaui batas, tidak bersikap gulu dengan perbuatan dan mindset mereka. Karena mindset mereka gimana? Mindset kemudian berlanjut kepada perbuatan. Kok mindsetnya berlebihan, perbuatannya berlebihan. Mindsetnya adalah Rasulullah itu orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Lah kita masih banyak dosa yang diampuni, maka ayo kita beramal lebih daripada amalnya Rasulullah SAW. Itu mindsetnya. Bagi sebagian orang, mindset ini seolah-olah benar. Oh iya benar juga ya. Kalau emang Rasulullah itu udah diampuni dosa sebelum dan setelahnya, dan itu pun Masya Allah berjuang Rasulullah, harusnya kita lebih lagi gitu. Akhirnya melebih-lebihkan amalan yang semestinya tidak dilebihkan atau dibatasi. Itu sebabnya. Oke, Rasulullah SAW langsung mengingkari. Maka tidak ada tabatul dalam Islam. Apa itu tabatul? Anti menikah. Enggak ada. Itu ada dalam kependetaan rohbaniyah yang ada di agama lain. Dan itu pun sebenarnya belum tentu syariat asli agama Nabi Isa AS. Jadi dalam Islam tidak ada itu tabatul. Bedakan antara tabatul dengan orang yang memang sudah berusaha namun enggak dapat jodoh, itu beda lagi. Ya. Nah, tabatul ini biasanya laki-laki yang diingkari laki-laki. Jadi pahami baik-baik, tabatul itu orang yang memang dia punya prinsip tidak menikah. Gitu loh. Prinsip tidak akan mau menikah forever, sama sekali. Untuk laki-laki.
Dan ini haram dan menjadi semakin haram ketika apa? Ketika fitnah syahwat itu sudah semakin menjelaga. Ya. Adapun untuk perempuan, ya, untuk perempuan, misalnya dari bujang, dari sejak masih bujang, udah berazam saya tidak akan pernah mau menikah. Ini juga haram. Karena kata Nabi SAW, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan dengan sunnahku, dia nggak mau nikah karena emang nggak suka dengan pernikahan, gitu loh, beda. Nggak suka dengan pernikahan. Nah ini yang seperti ini haram. Oke. Nah bedakan dengan orang yang dia bukan tidak suka dengan pernikahan, namun dia sudah pernah mengalami pernikahan dan sekarang mungkin menjanda dan merasa lebih secure dan aman ketika tidak memiliki suami. Maka ini dilihat. Kalau dia menjadi fitnah bagi para bapak-bapak, maka bisa jadi suatu saat dia wajib nikah. Tahu oleh siapa, nikah sama siapa terserah. Yang penting jangan menjadi fitnah. Ya. Bagi sebagian bapak-bapak, ya. Baik bapak-bapak di kantornya atau bapak-bapak di lingkungannya. Kadang jadi bahan omongan, tuh lihat, janda fulana. Jadi bahan omongan. Nah, atau dia menjadi fitnah untuk dirinya sendiri. Karena tidak ada yang ngerem dari suami, maka dia bebas untuk bergerak, flirting ke sana sini. Maka yang seperti ini haram baginya untuk berprinsip tidak menikah. Nikahlah supaya menjaga iffahnya. Adapun sebagian perempuan yang memang tidak ada niat tawatul sebenarnya, bukan karena anti pernikahan, tetapi sudah nyaman dengan kesendirian dan tidak menjadi fitnah bagi siapapun, baik dirinya atau orang lain, maka itu pilihan dia, asal tidak anti dengan pernikahan. Dan jika dirasa bahwasanya kesendirian itu bermadarat buat dia, maka bisa jadi nikah itu wajib buat dia. Begitu juga dengan para duda, ya. Tapi normalnya laki-laki itu insya Allah kalau udah menduda lama, normalnya maunya nikah gitu. Begitu, ikhwan. Taib. Nah, tabatul tidak dalam Islam, dan orang yang berprinsip tabatul enggak pernah mau menikah dan bukan dengan alasan medis, maka ada khawatirnya masuk ke dalam ghulu. Kalau alasan medis misalnya, mohon maaf, impoten misalnya, ya, maka itu dia tidak menikah, wajar, tidak punya syahwat dan boleh baginya menikah. Atau mungkin punya penyakit kejiwaan, atau mungkin punya penyakit di kemaluannya, atau punya penyakit yang menular di kulitnya sehingga dia tidak menikah, maka itu tidak masalah insyaallah. Karena ada alasan syar'i untuk tidak menikah. Yang mungkin kalau menikah dia akan mendapatkan madarat atau pasangannya mendapatkan madarat. Tapi kalau tidak mau menikah karena menganggap pernikahan itu disaster, maka ini bisa dosa. Kata Nabi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Ini bagi yang belum nikah atau yang menduda atau menjanda dan anti dengan pernikahan. Adapun masalah trauma, ikhwan, trauma dengan pernikahan awal atau pernikahan lamanya, kalau kita perhatikan, kenapa para sahabat itu jarang terdengar kabar trauma? Ya, traumatized gitu dengan masa lalunya. Karena kerap kali yang membumbui adanya trauma itu adalah iman yang lemah dan kurang percaya sama Allah. Coba kalau dia beriman kepada takdir, maka trauma itu perlahan-lahan akan hilang. Yakin sama Allah, husnudzan sama Allah, maka perlahan akan menghilang. Ya, pernikahan lamanya hancur misalnya, terus trauma, nggak mau lagi nikah karena takut ketemu dengan yang semisal itu. Ya akhi, kalau misalnya kita lihat makhluk Allah itu banyak, manusia itu Allah ciptakan banyak, maka hati-hati dengan mindset. Kalau emang waktu menikah, dan yakin sama Allah, istikharah, Allah Ta'ala akan membukakan jalan. Jangan suudzon sama Allah. Jangan suudzon sama Allah.
Kemudian dia sudah menikah juga. Nah, ini juga penting untuk para bapak-bapak untuk mendidik putra-putri ya. Sebagian perempuan sekarang yang sudah menikah menganggap menikah itu making trouble gitu. Memberikan trouble. Memberikan kesulitan, kan apa-apa susah sekarang. Lalu membanding-bandingkan dengan masa mojangnya dulu. Dan ini happening di banyak dari kawula mudi yang baru setahun 2 tahun nikah misalnya. Dulu ketika belum menikah masih jadi mojang, itu free kemana-mana seperti burung bebas. Kerja di office act dengan bebas, bergaul dengan laki-laki, ya, teman kantor, nyapa bebas. After marriage, setelah menikah, semua di-restrict. Dibatasin, harus pakai jilbab lah, harus pakai cadar lah, harus begini, harus begitu. Kemudian suaminya ternyata lebih miskin dari dia, bahkan penghasilan dulu sebelum menikah 10 juta per bulan misalnya dari kantor. Lalu setelah menikah harus resign karena melayani suami dan rumah tangga. Dan suami ternyata gajinya setengah dari itu. Ternyata menikah itu bikin trouble ya. Nah ini ya. Makanya sebagian dari laki-laki yang ada di kantoran Jakarta Selatan, Jakarta kantor terbesar, itu nyari pasangan, yaitu untuk yang jomblo terus nyari pasangan, banyak yang nggak mau dengan teman kantornya. Kenapa? Karena tahu gajinya. Ya nggak enak. Ntar kok dia resign, dia tahu gaji saya tahu dulu gajinya berapa. Ntar dibanding-bandingin repot. Makanya cari sama yang di kantor lain atau tempat lain. Nah, setelah menikah itu kadang-kadang setan membisikkan, oh ternyata ini membuat trouble. Menikah ini sumber kesulitan masa depan saya kayaknya nih. Kalau ada mindset seperti itu jemaah, punya mantu seperti itu atau punya putri seperti itu, biasa perempuan yang seperti itu. Yang dulu wanita karir, sekarang kemudian stop karirnya karena menikah, itu harus banyak ditanamkan siraman iman dan mindset tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, karena mindset seperti ini, bahkan walaupun sebatas ucapan selentingan awalnya, ketahuilah itu pupuk yang akan terus-menerus menumbuhkan perlahan-lahan belukar perceraian pada waktunya. Ya, hati-hati dengan kalimat yang seolah-olah ini sederhana, hanya ceplosan, tapi itu lukisan hatinya yang kalau dipelihara itu jadi duri-duri dan kelak akan menjadi bencana. Bukan mendoakan, tapi setan memang begitu kinerjanya. Ya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, dalam Islam menikah itu ibadah. Maka kalau anti dengan pernikahan ini masuk dalam ghulu. Dan juga orang-orang yang anti menikah atau anti punya anak bukan dengan alasan medis, ya, bukan dengan alasan medis, melainkan alasan perasaan saja, maka ini seringkali untuk berargumen itu menentang agama. Kalau tidak memakai agama, seperti orang yang nggak mau menikah, argumennya keduniaan, nggak suka dengan syariat menikah, atau orang yang sudah menikah berprinsip child free, tidak mau punya anak. Padahal itu anjuran dari Nabi SAW. Bukan karena emang qadar belum punya anak, bukan karena penyakit, bukan karena kemandulan, tapi memang jangan sampai kita punya anak. Karena masing-masing punya karir. Kalau nanti punya anak kita bakal repot. Nah, ini nggak boleh punya mindset seperti ini. Bertentangan dengan sunnah Nabi. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan terhadap sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Ya, hati-hati seorang dari mindsetnya, dia mindset yang salah. Ketika itu ada kaitannya dengan agama, untuk mempertahankan mindset yang salah, maka akan mengatakan tentang agama hal yang tidak benar. Ya begitu. Dan itu termasuk hal yang korelatif dengan ghulu dan sikap berlebihan.
Dalam Sahih Bukhari, tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai firman Allah, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra." Dan mereka berkata, yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, jangan sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala itu. Jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Itu semua aslinya, kata Ibnu Abbas, adalah nama-nama orang-orang soleh dari kalangan Nabi Nuh, dari kaumnya Nabi Nuh. Itu aslinya nama-nama orang soleh. Tatkala orang-orang soleh ini meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum mereka ini, kaumnya Nabi Nuh, dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Ada berapa hal di sini. Pertama, buat patung yang menyerupai tokoh-tokoh ini setelah wafatnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengenang di petilasan. Mengenang di petilasan. Ya. Kemudian yang ketiga, menamai patung-patung itu sesuai dengan apa yang mereka niatkan kemiripannya. Ada 3 di sini. Ya, ada 3 di sini. Ya. Yaitu bikin patung. Buat petilasan dan juga dinamai patung-patung itu. Dan juga mungkin petilasan dinamain. Dan kalau kita lihat di Indonesia hal seperti ini, probabilitas kesuburannya itu ada. Baik itu berupa patung, baik itu berupa kuburan keramat. Ya. Dan awatif atau perasaan manusia yang dalam itu dicolek oleh beberapa juru dakwah. Jadi perasaan itu disetir supaya mencintai wali-wali ini, tapi bukan dengan koridor yang disyariatkan, melainkan dengan tambahan virus-virus ghulu, yang seolah-olah orang-orang soleh yang telah wafat ini wasilah menuju Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya sekarang dibuat patung, itu kiai, di ustadz, dibuat patung tentangnya, maka Anda yakin kalau udah viral pasti banyak yang protes. Karena mereka akan, orang pada bilang, wah ini kayak berhala dong nanti gitu. Walaupun tetap ini terjadi loh, ada di antara kiai dibuat patungnya. Ya. Kenapa tidak pakai patung sekarang prosesnya? Karena ya itu, kalau pakai patung indikatornya kuat banget sehingga pasti banyak yang protes. Maka pengganti patung apa? Kuburan yang dikeramatkan. Kuburan yang dikeramatkan. Lalu diinjeksi pikiran-pikiran kita dengan mindset-mindset. Yaitu bahwasanya kalau kita berdoa di dekat kuburan keramat fulan, maka itu makin tokcer, gitu. Tambah maknyus doanya. Buktinya ini begininya cerita, belum bohongnya tuh. Gitu. Jadi berhalanya sekarang berupa kuburan, sama-sama dari batu juga. Ya. Kemudian dinamai, dikenang, petilasan. Nah pengganti patung itu juga yaitu gambar-gambar, foto-foto. Ya pakai apa figuran, pakai apa? Kalau dipajang tuh foto apa sih namanya yang dari kayu itu, bentuknya kotak gitu? Hah? Figuran bener? Gitulah pokoknya. Ya. Ditaruh di kuburannya, dikasih bunga-bunga, dan seterusnya. Ini kayak Nasrani dong berarti. Kayak Nasrani, apa bedanya terus kemudian? Apa bedanya dengan Nasrani? Oh beda lah Ustaz, di KTP saya Islam, mereka Nasrani. Ya, kalau itu doang bedanya, tapi kelakuannya sama, gimana pertanggungjawabannya hadapan Allah?
Itu. Ya. Itu yang memang real kuburan. Ada tuh mayitnya di dalam. Belum lagi yang fake funeral. Ya, kuburan yang palsu, isi nggak tahu apa. Antum mau ngorek juga nggak mungkin, bakal dikeprukin nanti. Tapi nggak ada yang memvalidasi ini bener nggak nih kuburan fulan ini. Jangan-jangan baru kuburan ini. Kemudian petilasan. Petilasan yang mana itu dalam rangka in memoriam atau dalam rangka mengenang Haji Fulan, Ustadz Fulan pernah di sini dia. Maka mulai diadakan ibadah di situ. Dan ini sikap berlebihan. Sikap berlebihan. Ya subhanallah. Kalau cuma mengenang dalam artian mengingat dan kemudian mengambil ibrah, selesai, udah. Tapi nyatanya banyak dari kaum muslimin bukan hanya ke kuburan keramat saja, ke petilasan dari Sunan Fulan, petilasan Ustadz Fulan, petilasan Kiai Fulan. Dengan sejarah dahulu Sunan Fulan itu pernah di sini. Akhirnya dia sholat 2 rakaat di situ dalam rangka menghormati Sunan Fulan yang pernah napak tilas, karena petilasan dari tilas, napak tilas di situ. Ini enggak ada syariatnya seperti ini. Ini ghulu, berlebihan. Enggak boleh seperti ini. Agama udah diatur, enggak usah dibuat-buat. Seolah-olah enggak lengkap gitu loh kita beribadah dengan syariat Allah sehingga harus buat-buat yang baru seperti ini. Ini track menuju sikap berlebihan, dan yang kayak gini nih yang nanti setan gampang bisikin supaya berikutnya. Hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung tadi disembah. Jadi setelah generasi sebelumnya udah pada meninggal dan kebodohan merajalela, belajar juga gak benar, maka ya udah jadinya apa? Orang-orang menyembah patung itu. Jadi gak secara instan setan itu membuat orang-orang jadi musyrik. Gak instan, gak pragmatis setan itu. Pakai strategi. Membaca antropologi masyarakat juga, walaupun ilmu mereka tuh kayak nggak tahu dah. Membaca dan pasang strategi kayak gimana dan memilah-milih orang-orang yang lebih cepat untuk dibisikin, dipengaruhin. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan banyak kalangan salaf yang berkata setelah mereka meninggal orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka, lalu membikin patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Berarti kan menunggu generasi. Jadi setan enggak malam ini mencanangkan besok harus berhasil. Lah setan itu kalau kayak gitu mah ya enggak berhasil lah. Jadi setan yang kata Nabi SAW aja al-ajalatu minasyayatin. Atau kata Nabi SAW, tergesa-gesa itu dari setan. Tapi dalam menyesatkan manusia, syaitan enggak setergesa itu, subhanallah. Sehingga menunggu new generation, generasi baru yang bahlul, enggak punya agama, enggak faham ilmu, mudah dipengaruhi oleh syaitan kemudian. Ya, karena bapak-bapak mereka mengajarkan dan diestafetlah kemudian berikutnya ke anak-anak mereka. Ya. Ya ikhwan sekalian rahimakumullah, ya teknologi modern yang sudah canggih sekarang itu ya tidak menjamin keselamatan setiap dari individu modern untuk lepas dari hal-hal seperti ini. Ya, untuk lepas dari hal-hal seperti ini. Kalau misalnya dulu atau zaman-zaman ketika ada patung sehingga ya menyembah patung dan seterusnya. Bukan tidak mungkin di antara manusia di zaman semodern ini mulai menyembah sesuatu yang ada di internet. Itu bukan tidak mungkin. Ya. Bahkan secara psikis. Ada beberapa orang antisosial, ansos. Itu sangat introvert dan tertutup dari dunia luar. Namun bersyukur kemudian dengan kemajuan teknologi di tahun-tahun belakangan,
setelah adanya artificial intelligence atau AI dan aplikasi-aplikasi role play atau chat, baik berupa gambar langsung bergerak atau chat murni, yang mana itu bisa komunikasi bahkan dengan suara, dengan gambar dari bentuk yang dibuat seolah-olah ini manusia, persis manusia, lebih informatif, lebih talkative, lebih komunikatif. Ya akhirnya rekan-rekan atau anak-anak yang ansos ini merasa makin gak perlu untuk berbaur dengan orang beneran. Maka cukuplah di kamar. Itu mungkin kita nggak kepikiran bakal syirik, bakal apa enggak ya? Mungkin nggak kepikiran gitu. Tapi secara psikis ini berpengaruh. Dalam suatu berita di mana lupa, di USA atau di mana ya? Al-muhim, ada anak muda, perempuan atau laki-laki yang lupa ini soalnya tahun kemarin kalau nggak salah. Itu akhirnya membuat decision atau keputusan hidup untuk self killing lah, BD, ya. Karena depresi mungkin, dan kemudian bercakap dengan salah satu teman imajinatifnya gitu loh, yang ada di aplikasi AI itu. Salah satu, ada nggak mencela ya? Anda juga pakai setiap hari bahkan. Enggak, maksudnya ini teman imaginary gitu loh ya, yang dia kreasi sendiri, dia bergaul dengannya setiap hari, setiap saat, dan minta pendapat pada teman imajinatif ini. Yang Indian pokoknya matilah, bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Anda lupa sebabnya, lupa. Muhim. Kemudian pihak kepolisian dan orang tua membuka kembali chattingannya seperti apa dan seterusnya terhadap image yang imajinatif ini. Ya al-muhim, ternyata ada pengaruh juga dari situ. Karena persona AI yang dikreasikan ini tidak punya feel dan tidak mengenal secara exact chemistry yang kita dapat di dunia nyata. Sehingga kadang saran-sarannya itu berbahaya. Karena gak ngerti urusan persisnya. Nah, maka hal-hal yang di luar dugaan seperti ini, orang-orang zaman dulu gak pernah mikir bahwasanya bisa terjadi seperti ini. Bukan tidak mungkin ada grup satanis yang berkumpul hanya online dan menyembah setan melalui online. It's not impossible. Itu bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin ada grup kanibal yang men-sharing baik website atau grup WhatsApp yang men-sharing pengalaman kanibalisme masing-masing. Dan semakin lihat cerita itu, semakin mereka tertantang dan senang untuk terus bersikap kanibal. Itu bukan tidak mungkin, dan itu ada memang. Dan mungkin sebagian antum pernah mendengarnya. Ya. Bukan tidak mungkin ada komunitas children abuser, yaitu orang-orang yang menikmati, sangat enjoy ketika melihat anak-anak kecil disakiti. Ya, itu juga ada komunitasnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Antar generasi tua itu nggak tahu apa yang akan terjadi pada generasi berikutnya. Di antara antum yang usia 60, antum nggak tahu generasi berikutnya itu sedahsyat apa tantangannya. Walaupun awalnya ngelihat nih, misalnya sekarang Gen Z dan Gen Alpha, ya, tantangannya mereka ada di wilayah, di sektor teknologi, sosial, itu ada sendiri, beda dengan generasi kita dulu dan sekarang. Tapi Anda nggak tahu 20 tahun ke depan itu seperti apa. Banyak hal yang bisa berubah di zaman sekarang ini, yang mana Nabi SAW dalam hadis
tentang hadis Umar bin Khattab tentang tanda-tanda kiamat, wa antaral hufata al-urata ri'a asy-sya yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat orang-orang yang dulunya tidak berbaju, tidak bersandal, ya, penggembala hewan ternak, penggembala domba, tiba-tiba mendadak jadi orang-orang yang saling meninggi-ninggikan bangunan. Artinya wong deso dulunya wong deso, kerjanya ngangoni ngempani kebo, tapi kok sekarang sudah punya apartemen misalnya. Nah, Syekh Utsaimin dan para ulama lainnya, mereka membaca secara kontekstual hadis dan kalimat ini maksudnya, di antara maksudnya adalah atau ini mengindikasikan bahwasanya akhir zaman atau tanda-tanda akhir zaman itu adalah life can change so fast. Hidup itu bisa berubah begitu cepatnya. Orang yang tidak pernah diprediksikan bakal kaya tiba-tiba kaya. So antum melihat sebagian dari influencer dan YouTube bisa 7 tahun, 10 tahun baru lunas cicilannya. 10 tahun ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi di Jabodetabek. Ya boleh jadi akan terjadi benar-benar pemindahan ibu kota, walaupun itu wacana yang sekarang jadi semak belukar ya. Nah, tapi nggak tahu, bisa aja pindah. Bisa aja Jabodetabek yang tadinya tempat lumbung uang di dekade berikutnya kosong uangnya, udah nggak, orang udah bosen di sini. Boleh jadi para bisnismen itu lebih memilih tinggal di village dan desa-desa. Sementara yang di kota hanya para workers dan pekerja. Boleh jadi kemudian kita menyesal membeli rumah di kota. Kenapa nggak di desa aja? Boleh jadi mindset bisnis dan metode bisnis kelak berubah jemaah. Coba antum lihat di Shopee. Atau enggak, ini sebutan merek aja enggak ada maksud untuk promosi apa. Enggak di marketplace apapun lah. Kadang-kadang antum melihat ini sellernya ini ribuan kali, ini satu item udah berapa puluh ribu dibeli. Tapi ternyata dari mana? Bukan dari Jakarta, bukan dari Bekasi, bukan dari apa, bukan. Pandeglang, Wonosobo, misal saya Jepara. Itu kan iya itu kota, kabupaten dan kotanya. Tetapi apalah itu dibandingkan Semarang, Bandung, Jogja, Solo, kota-kota besar. Tapi ini kok di desa-desa, artinya sebagian bisnis itu sudah mulai punya track sendiri gitu. Ya. Nah, itu soal dunia, Pak. Soal agama, banyak juga hal yang unpredictable. Yang kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Yang dalam hadis aja nanti akan ada seorang ibu melahirkan tuan putrinya sendiri. Jadi melahirkan majikannya sendiri. Itu ada maknanya insya Allah. Tapi banyak hal-hal. Nah, agar kita kagetnya itu nggak kebangetan, belajar. Apalagi ini akhir zaman atau menjelang akhir zaman, Nabi SAW udah mengatakan, aku dan diutusnya aku dengan hari kiamat itu kahatain, deket banget. Maka harus banyak belajar. Biar kagetnya itu nggak kebangetan. Oke, sekarang kita pikiran Israel dengan Gazanya. Konflik Israel dengan Gaza, Palestina dan kaum muslimin. Dengan Hamas juga. Logika kita nih sekarang. Gaza dengan seluruh penduduknya, air nggak dapat, bantuan makanan nggak dapat, bantuan pengobatan nggak dapat, dan seterusnya nggak dapat. Taib. Mereka punya kekuatan apa sekarang? Sementara baik dari mereka dehidrasi, malnutrisi. Kemudian massa otot berkurang rata-rata orang Gaza sekarang. Udah lemas, sudah seperti ada pembantaian dengan cara perlahan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menzalimi saudara-saudara kita. Nah, di sini logika kita adalah udah tinggal nunggu wafat aja. Semoga Allah rahmati yang telah wafat dan Allah Ta'ala berikan keberkahan yang masih hidup dari kaum muslimin. Nah, oke. Antum percaya enggak? Kalau
one day bisa aja tiba-tiba negara Zionis ini hancur. Entah dengan cara apa, Allahu a'lam. Percaya enggak? Anda percaya Allah. Kita harus percaya. Ya kita enggak bisa bantu orang-orang Gaza sekarang. Karena antum bantu 100 juta, enggak bakal sampai ikhwan. Enggak bakal sampai. Baik. Lalu gimana? Doa, minta sama Allah. Percaya enggak misalnya ini kan negara Yahudi, berdikdaya, punya persenjataan, tinggal ngebombardir aja itu. Dibunuh secara perlahan itu orang-orang Gaza itu. Wartawan juga banyak yang kebunuh. Petugas kesehatan juga banyak yang dibunuh oleh orang Israel. Orang negara Zionis. Kalau pakai logika kemanusiawian yang sederhana, ya udahlah, tinggal dicaplok aja udah menanglah Israel. Tapi kenapa Nabi SAW juga menyebutkan di akhir zaman nanti orang-orang Yahudi kocar-kacir. Dan yang paling ditakuti siapa? Kaum muslimin. Maksudnya orang Yahudi paling takut sama siapa? Kaum muslimin. Antum bakal percaya, kita wajib percaya ya. Tapi benar percaya enggak gitu loh. Harus percaya. Sebenarnya arah-arah dan kilatan-kilatan kesana itu udah kelihatan jemaah. Kelihatan. Betul mungkin kita nggak setuju dengan sebagian dari keputusan Saudi Arabia misalnya di beberapa hal misalnya. Tapi kalau antum baca bagaimana geopolitik Timur Tengah yang kompleks, seolah-olah sekarang dunia itu kayak sadar nggak sadar orang-orang Barat itu mulai look up dan mulai tunduk pada Arab. Ya, kalau Presiden USA aja bisa tunduk sama MBS, itu sesuatu yang fantastis cuma. Sama Putin nggak bisa tunduk, sama Cina apalagi, sama Saudi bisa tunduk karena apa? Fulus. Tuh berarti sekarang orang-orang Islam, terutama Saudi Arabia, Qatar, UAE, itu ekonominya mulai diperhatikan oleh orang Barat. Ya. Kenapa pemain bola paling terkenal itu mulai bergentayangan di Saudi Arabia? Olahraga apa Pak yang paling famous di dunia ini? Football. Benua apa yang paling digemari sepak bolanya? Europe. Dan kenapa di beberapa kontes-kontes final di Piala Eropa, mungkin Liga Eropa mana, Spanyol atau apa, diselenggaranya mana? Saudi Arabia. Mata mulai terbelalak ketika 2022 kemarin World Cup di mana Pak? Qatar. Padahal bahasa kotor, ya. Reget, ya itu kalau bahasa Jawa ya. Kotor, Qatar. Semewah itu cuma. Makanya Barat itu sekarang sudah mulai, ini Timur Tengah nggak bisa diremehin kayak dulu lagi. Masa-masa Irak dan masa-masa ini udah nggak seremeh dulu lagi. Gitu. Ya. Kalau antum ke Saudi Arabia ngeliat 2030, ya gak? 2030 Vision 2030. Itu ada targetnya Saudi Arabia untuk tidak lagi ketergantungan dengan minyak, tidak lagi ketergantungan dengan foreign workers, yaitu pekerja dari luar negeri. Jadi mau mandiri gitu. Artinya dunia Arab di Timur Tengah bangkit. Maka negara Zionis ini mau sehebat sedahsyat apapun ini Palestina atau orang Gaza, suatu saat bakal hancur. Bakal hancur insyaallah. Inilah zaman jemaah. Yang baik tiba-tiba bisa buruk, yang buruk tiba-tiba menuju ke kebaikan mudah-mudahan. Tapi kita kalau dalam kondisi zona aman, nyaman, beriman dan seterusnya tetap waspada karena ada kalanya seseorang kata Nabi SAW asbaha, yaitu apa? Paginya beriman, sorenya kufur atau sebaliknya. Sore beriman, pagi kufur atau sebaliknya. Kenapa? Karena terjadinya banyak fitnah, yaitu keterbalikan hal dan juga terombang-ambingnya ilmu, pemahaman
sehingga banyak orang tidak tegap, tidak teguh. Ya, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dihindarkan dari sikap berlebihan, ghulu, dari pembolak-balikan hati, dan di antara doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bahkan dalam konteks antum kerja pun, siapa di antara kita yang masih make sure tahun depan masih kerja di Jakarta? Nggak ada yang tahu. Bisa aja pindah ke tempat lain atau kota lain, kita nggak tahu. Karena zaman-zaman seperti ini banyak hal yang berubah dan nggak terprediksikan. Semoga Allah menjaga kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.